Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini saya sangat bersyukur kepada Allah yang mana kita semuanya telah diberikan kesehatan dan kebahagiaan, dan tentunya ini semuanya hanyalah rahmat dari Allah. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang begitu banyak ceritanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan mari kita dengarkan. Beliau nanti akan bercerita kepada kita semuanya, ya. Oke, dari itu kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ngadiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Pak Ngadiono kabarnya? Kabar kami sekeluarga sehat walafiat, tidak ada halangan setunggal nopo, Pak. Wah, alhamdulillah. Jadi Pak Ngadiono pada malam hari ini sehat bagas kewarasan? Amin, amin ya rabbal alamin. Udah ngopi Pak? Udah, kebetulan tadi udah ngopi di jalan. Rokokan sudah? Ngerokok mboten? Belum ngerokok? Belum. Tapi ngerokok nggih? Ngerokok Nggih. Ngopi jelas. Jelas. Oke. Makan malam sudah belum? Makan malam belum. Pak, ya. Nanti kita ya. makan bersama Pak ya. Nah, Pak Ngadiono udah lapar belum? Belum Pak, belum. Masih bertahan? Masih. Oke, Pak Ngadiono, pada malam hari ini kita ngobrol-ngobrol, dan nanti kulon iki kepingin diceritani pengalaman Pak Ngadiono, ya. Tapi sebelum Pak Ngadiono nanti menceritakan, tolong Pak Ngadiono minta perkenalkan. Mungkin saudara-saudara kita kan banyak yang belum kenal dengan Pak Ngadiono. Pak Ngadiono namanya siapa, nama lengkapnya siapa, rumahnya siapa. Monggo Pak Ngadiono. Ya. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ngadiono Saputra. Umur 53 tahun sampai sekarang ini. Dan anak saya 4, istri 1. Itu Pak. Alamat Dusun Kedung Ranti, Kelurahan Lipar, Kecamatan Lipar, Gunung Kidul, Yogyakarta. Oke. Pak Ngadiono. Nah, saya dulu dengar-dengar banyak cerita Pak Ngadiono, tentang Pak Ngadiono. Tapi sepenuhnya kan saya belum tahu. Nah, Pak Ngadiono ini sekarang itu kerjaannya apa Pak Ngadiono? Untuk sak menika Pak nggih, kula niki mung dados petani Pak nggih. Dados petani enten lapangan perhutani, nanem jagung, nanem palawija, nanem sayuran wonten Pak. Itu cukup untuk keseharian Bapak, untuk 4 putranya itu? Sebenarnya kalau cukup nggih mboten cukup Pak, ning kawontenan nggih kula tampi saking Gusti Allah mangkaten kula tampi wonten niku Pak. Dicukup-cukupaken. Cukup-cukupaken nggih. Tapi nggih cukup Pak nggih. Amin nggih. Alhamdulillah. Jenengan kok bisa Pak? Niki rodok saru nggih Pak. Rodok saru kula nyuwun ngapunten. Nggih. Bapak kalau diminimalkan satu hari itu punya uang berapa Pak? Kan bekerja di perhutani. Tani Pak nggih. Itu kalau cari uang itu hasilnya satu hari berapa Pak? Waduh ngeten Pak. Kalau petani kados kula niku susah diminimalkan. Hasilnya mungkin 1 tahun itu cuma 3 kali panen nggih. 1 tahun niku. Nak sak panenan? Sak panenan misale dados nek panen jagung niku nggih angsal misale 2 ton ngoten mawon. Nggih. Niku 10 juta jagung niku sekilo gangsal ewu. Niku sing ditanami itu sawahnya Bapak atau sawahnya siapa Pak? Niku ning tanami niku numpang enten perhutani Pak nggih. Oh numpang. Nggih, numpang enten perhutani. Lah perhutani niku gadane sinten? Yang punya? Perhutani itu kalau sak ngertos kula
tanah niku milik apa niku milik tanah ground apa tanah napa niku namine tanah ground. Pak Sri Sultan apa wonten tapi yang mengelola pihak kehutanan wonten apa pripun niku. Oh gitu ya. Diizinkan ya Pak pinjam situ. Diizinkan asal mengelola tanaman ingkang wonten riku tanaman ingkang produktif, tanaman minyak putih. Ya. Terus Bapak dulu sebelum di perhutani punya pengalaman apa Pak dulunya? Kan saya dengar-dengar Bapak pernah tinggal di pinggir kali dulu. Lah dulunya itu ceritanya gimana Pak? Dulunya Bapak itu pengalaman Bapak itu apa? Iya, saya urut Pak mboten lho. Diurut. Niki anu napa niku? Diurut. Buka anu niku ngoten niki. Nggih. Karena jaman tahun 2007 niku nggih. Nggih. Niku kula niku nggih waune nggih gadah griya Pak. Gadah sekedhik-sekedhik usaha mbok wedok napa niku jualan sayuran, kula usaha sablon sak dugi-dugine jaman riyin. Tapi karena nggih tiyang niate maju ngoten Pak. Niku mbok wedok ngajukan apa pinjaman niku nggih. Kalau terjerat rentenir. Dadose saya suwe ketoke saya mboten saged dipun napa niku. Diangsur mboten kiyat ngoten. Dadose kula mutuske kula teng tanah seberang niku pados istilah niku Pak sak napa nggih nyaurutan ngoten Pak niku. Tanah seberang iku ndi Pak? Tanah seberang kula enten Bangka, luar Jawa ya? Luar Jawa. Di sana berapa? Kula enten mriku 6 tahun. Alhamdulillah enten mriku bos kula sae. Nggih kula Pak enten mriku nggih kan dados mandor enten kebun. Tapi karena kula gadhahi tanggungan enten Jawa niku wau, kula nggih anu kalih bos niku kula nggih sae teng Jawa niku Pak. Kula enten mriku kalih berdikari nek napa niku gaji kula pun ulehke kula nggih nyarutani ku dadi kula katel bos namung nunut pados makan sendiri enten niku nanem sayuran nanem napa enten niku nggih nanem singkong ngoten Pak. Terus Bapak di sana 6 tahun Pak ya. Terus pulang ke Jogja, Bapak membawa uang banyak atau gimana Pak itu? Hasilnya banyak mboten? Kula 6 tahun enten mboten beto uang. Loh. Loh, berarti sampean lha kok mboten beto uang iki ceritane terus pundi? Nggih, karena kula pun duit kula pinjem kalih bos kula nggih nyarutan teng Jawa. Kula nggih lunasi utang bank niku wau. Dadi kula nggih karena pun lunas kalih bos kula pamit balik teng Jawa karena badan pun sepuh ngoten Pak. Nggih. Terus sekarang masih punya hutang enggak di sekarang? Kalau sekarang kula piyambak pun mboten gadah tanggungan napa-napa. Wes aman nggih. Aman, pun aman. Pokoknya kula pulang niku aman. Aman tentrem. Aman. Kula urip teng Baon aman. Lah gini Pak. Dulu kan Bapak pernah tinggal di pinggir kali. Nggih. Ya. Terus sekarang Bapak udah udah dapat tanah ya? Nggih. Yang membelikan tanah siapa Pak? Dari bantuan dari mana dulu? Nggih, niki ngoten Pak. Karena kula terpaksa riyen niku ndamel kandang enten pinggir kali. Kula sadari kula memang kula tempati nggih niku karena kula mboten gadah nggen. Heeh. Wae enten perhutani niku kan. Heeh. Lajeng kula didadoske tiyang ingkang bantu kula tiyang ingkang sae ngoten mawon Pak. Nggih. Sinten niku? Niku Pak Ali yang membelikan tanah, sinten niku? Lah lajeng saruntun ngoten kan nggih. Wonten polisi, wonten Ibu Pulwani, Pak polisi kathah nggih. Kula ibaratnya seperti pripun nggih, kados ibaratnya wonten malaikat dugi dateng badan kula ngoten Pak. Nggih. Malaikat niku kula
bersyukur kalian Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Ternyata Allah menika Maha Adil, Maha Kaya. Wonten malaikat iya turun seperti bidodari Ibu Oktaviani Polwan DIY ya Pak. Masih keinget sama Bu Okta? Wah, niku mboten mengkeinget. Wong niku pun dadosaan kula. Selama hidup kula tanpa Ibu wonten Bu Okta, kula mboten gadhahi siti, mboten gadhahi griya mungkin. Tapi alhamdulillah sakniki pun gadah griya layak, walaupun layak pakai pun kula alhamdulillah kula syukuri saestu. Alhamdulillah. Jadi Bapak selalu ingat dengan kebaikan ketulusan Bu Okta nggih. Bu Okta Polwan Polda DIY iya kan? Orangnya cantik buatan Bu Okta. Cantik sekali Pak. Kalau kula eneng tengah alas ngerti walah kula kaget sama. Wonten midodari turun bener-bener niku. Perasaan nanten kula syukur kali ingkang Maha Kuwasa bener-bener. Ternyata Allah itu Maha Adil. Nggih. Ngoten. Jenengan nyawa melihat Bu Okta cantiknya kayak apa? Mboten saged bandingaken pokoke seperti bidodari ngoten Pak. Pandangan kula niku ngoten. Nggih. Lah sekarang alhamdulillah udah dibantu Bu Okta. Terus sekarang udah beli tanah. Terus sekarang tanahnya udah dibikin rumah, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Yang bantu pembuatan rumah siapa mawon Pak tenggene jenengan? Mungkin gotong royongnya kayak apa di tempat jenengan itu? Ya gini, yang karena saya diberi dari dinas Kementerian Sosial, ya, bantuan rumah berupa uang, terus sebagian dari donatur, dari itu pekerjaannya dikerjakan, saya dibantu oleh Pak Kadus. Alhamdulillah nggih, dia respect kalih masyarakat sami napa gotong royong kerja bakti nyengkuyung wontenipun bangunan ingkang kula damel ingkang dipun bantu kalian Kementerian Sosial niku alhamdulillah masyarakat sae Pak Kadus nggih sae. Jadi alhamdulillah semuanya masyarakat di wilayah Bapak semuanya berbondong-bondong membantu jenengan nggih. Kebersamaan dari pemerintah baik dari Kementerian Sosial ya, sosial dari kelurahan, dari pedukuhan, dari RT kanan kiri semuanya guyup rukun untuk membantu pembuatan rumah Bapak nggih. Amin. Terus rumah Bapak udah jadi belum sekarang? Sekarang menika udah teduh pokoknya Pak. Tapi tinggal pintu sekarang ini. Gimana Pak rasanya kalau udah punya rumah? Waduh, ya namanya rumah itu kata pepatah baitul jannah, rumah itu surga. Saya berapa tahun tidak punya surga ibaratnya Pak. Alhamdulillah itu ada surga benar-benar bagi kami sekeluarga. Oh iya, berarti seperti pepatahnya guru-guru ya, baiti janati, rumahku adalah surgaku, begitu. Jadi rumah seperti itu Bapak selalu bersyukur kepada Allah ya Pak ya, tetap menikmati karunia Allah ya Pak ya. Iya. Terus Bapak sekarang kesehariannya apa Pak? Kalau keseharian saya tetap kegiatannya bercocok tanam tani Pak, sambil memelihara hewan dari saudara. Oke. Nah ini yang terakhir Pak, yang terakhir Bapak kan mempunyai kenangan permasalahan yang sangat besar sekali. Kalau menurut saya nggak mampu Pak saya menjadi jenengan. Jenengan ini adalah hamba Gusti Allah yang diciptakan dengan penuh kesabaran. Ya, Bapak menjadi hamba Allah yang terpilih. Mungkin Bapak punya pesan Pak, pesan untuk siapapun. Gimana caranya menjalani kehidupan biar bisa sabar itu gimana kuncinya Pak? Kan cobaannya Bapak kan bertubi-tubi Pak ya. Iya. Kok bisa sabar gimana Pak? Pesannya gimana? Saya pesan kepada semua hamba Allah yang ada di bumi ini ya,
Kalau saya sendiri udah diuji sama Yang Maha Kuasa seperti itu, hidup saya udah banyak orang yang mengetahui. Tapi saya berpesan sama Allah kepada masyarakat, kepada hamba Allah semua, janganlah pertama kita itu musyrik kepada Allah. Janganlah kita senantiasa hanya menyembah kepada Allah dan keyakinan itu kepada Allah, cinta damai kepada Allah. Karena semua agama itu hanya satu, yaitu agama kebenaran menurut saya, Pak. Jadi agama apapun menurut saya, kalau agama itu benar pasti benar. Kalau soal yang apa itu orang menjalankan tentang apa ikhtiarnya, cara bersembahyang kan berbeda-beda, tapi tetap semua jalannya ke sana semua, Pak. Insya Allah itulah yang membuat saya kuat. Saya akan senantiasa berdoa kepada Allah, semoga saya diberi jalan lurus, jalan yang benar. Amin. Saya tetap kuat menjalankan apa yang dicobakan Allah pada saya, apa yang diujikan Allah kepada saya. Saya insya Allah akan berusaha, karena yang membolak-balikkan pikiran orang, membolak-balik hati manusia hanya Allah semata, Pak. Ya, amin. Begini Pak Madiono, ngeten, jenengan sering menurut Bapak diuji kalih Gusti Allah. Bapak dalam kehidupan seperti itu diuji sama Allah, marah enggak sama Allah? Saya tidak pernah marah sama Allah, karena di dalam doa saya setiap hari, walaupun gimana, saya hanya berdoa semoga saya pribadi diampuni dosa-dosa saya, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Saudara-saudara saya seiman, saudara-saudara saya semua, hamba-hamba Allah semua, saya di dalam sholat saya, Pak, senantiasa saya berdoa semoga diampuni Allah orang-orang yang senantiasa berbuat salah, mengakui salahnya, bertobat di sisi Allah, dan senantiasa diberikan rezeki yang sesuai takaran Allah, karena manusia berbeda-beda, saya meyakini itu. Tapi insya Allah kalau kita itu kuat menjalani, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Oke, terus Bapak dalam hati tetap adakah Pak rasa syukur kepada Allah? Saya di dalam hati saya ucapkan, di dalam perkataan saya, senantiasa saya bersyukur dimanapun tempat. Saya akan bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang melindungi kita semua, yang bikin kita semua. Jadi seperti itulah Pak yang saya jalankan sehari-hari. Insya Allah saya senantiasa bersyukur atas nikmat itu semua. Alhamdulillah, ya Pak Madiono, kita saling doa ya. Amin. Semoga kita semuanya selalu diberikan Allah menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah, ya Pak. Amin. Dan ini Pak ada sedikit rezeki atau amanah dari orang yang tulus hatinya, orang yang baik hatinya. Mungkin dari Pak Madiono kenal sama dia, mungkin kalau melihat adalah bidadari ya. Ini Pak, dari Polwan Polda DIY, dari Bu Okta, kan idolane jenengan Polwan. Polwan bidadari nggih. Bidadari dari kalang itu. Kalau pewayangan niku wayang napa niku bidadari turun saking apa langit pewayangan ini ngoten. Iya, jadi ini amanah dari beliau Bu Okta untuk diberikan Bapak untuk pembuatan atau rumahnya yang kurang cukup, mungkin buat dapur atau asbes ya. Ini amanahnya kita berikan, ya Pak. Nih saking Bu Okta. Monggo, yes. Amin. Ini Bapak Ali, saya ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Udah berapa kali saya dibantu oleh ibu yang cantik, Ibu Polwan yang cantik, Ibu Oktaviani. Mudah-mudahan
amal kebaikannya senantiasa dilimpahkan oleh Allah, semakin dibanyakkan rezekinya, dan di dalam menjalankan tugas kenegaraannya senantiasa dilapangkan, dimudahkan oleh Allah. Semoga apa yang diciptakan Ibu Pulwan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Bang Adiono, terima kasih ya udah hadir di acara bersama Bon Ali. Mungkin banyak kata-kata kulo ingkang kirang sopan sama Bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting kita saling doa, ya Pak, jaga kesehatan dan salam hormat saya sama keluarga. Nggih, Pak? Iya, matur nuwun. Nggih, kula nyuwun papunten sadaya keluarga Pak, karena kawontenan kawula wong desa yang nek ngendika pun wonten iki pun mboten sasar susur, ngoten apa meneh pun wong tuwa ngeten iki wis pun mboten pripun ngoten mawon Pak niku. Sasar susur ngoten mawon. Nggih. Oke, alhamdulillah wa syukurillah pada saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya sangat senang sekali dan mengambil hikmah-hikmah dari saudara kita yang mana mereka yang selalu dalam hidupnya banyak sekali cobaan, namun beliau tetap bersyukur kepada Allah, tetap beriman kepada Allah, dan senantiasa beliau menjadi orang yang sabar. Begitu banyaknya halangan-halangan, namun beliau tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Dari Bon Ali mengucapkan selamat malam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, tos Pak. Oke.